Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin jamaah. Kita masih di Islam itu Indah. Sekarang kita masuk lagi nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Dan langsung aja aku mau bacain pertanyaan yang ada di kolom komentar Instagram Islam itu Indah. Aku bacain ya. Pertanyaan pertama nih jamaah dari Instagram Hilmi Yasin. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya bergabung dalam suatu sholat berjamaah dan seorang imamnya melakukan gerakan yang tidak sesuai dengan syariat atau syarat sah sholat. Lalu semua jamaah mengikuti gerakan tersebut kecuali saya dan saudara. Apa hukumnya untuk saya dan apakah saya harus mengulang sholat tersebut? Habib Usman, aku mohon jawabannya Habib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apabila ada seorang imam yang dimana dia sholatnya tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka makmumnya boleh mufarakah, berpisah daripada imam. Kenapa? Karena dia udah nggak benar, tidak sesuai dengan syariat. Sholatnya dia joget-joget lah, atau ada yang sujudnya kayak gimana tuh? Yang Sujud katrio. freestyle. Freestyle. Iya, ada yang begitu tuh. Nah, misalnya kayak gitu kan nggak boleh kan, nggak benar. Karena syarat sujud itu kan harus berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya kan ada 7 syaratnya. Makanya harus mengikuti aturan yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau enggak maka tidak sah sholatnya. Apalagi dia asal-asalan geraknya ntar beginilah. Dia asal joget-joget lah, nggak boleh. Sholat itu harus mengikuti Rasulullah. Karena sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan juga kita harus paham nih. Pahamnya apa? Pahamnya adalah ketika kita sholat kita lagi menghadap kepada Allah. Harus khusyuk. Alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu khusyuk, harus khusyuk karena sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti boleh berpisah dari imamnya ya Habib ya. Betul. Baik, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya jamaah. Sekarang dari Instagram @dalaisandi. Aku bacain ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon bertanya. Apakah boleh sholat rakaat ketiga dan 4 bacaannya setelah Al-Fatihah langsung ruku? Wah, terima kasih penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sendiri, waalaikumsalam. Iya, dijawab langsung. Dia nanya assalamualaikum, dijawab lagi waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih. Habib Nabil mohon jawabannya Habib. Jadi mau ketawa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim wa ba'd. Anakku yang bertanya ya tadi, bagaimana rakaat ketiga keempat baca surahnya? Pertanyaan saya ada 2 hal, ya kita harus memastikan dulu kita sholat munfarid atau berjamaah, karena beda ya. Kalau sholat kita adalah sholat munfarid, artinya sholat sendirian, maka rakaat ketiga dan keempat tidak disunnahkan untuk membaca surah ya. Jadi Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in itu mensitir satu hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan wa yaqra'u fi raka'ataini al-akhiraini bi Fatihatil Kitab. Ya, jadi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih hadisnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pada 2 rakaat yang akhir beliau hanya membaca Fatihah saja. Ya, nah jadi itu kalau sholatnya munfarid sendirian, ya. Jadi kita nggak baca surah. Nanti ada khilafiyah masalah itu nanti kapan-kapan kita bahas. Yang kedua, bagaimana kalau kita Mas Soni, kalau kita jadi makmum misalnya begitu, ya makmum masbuk, ya. Nah maka kata para ulama pertama adalah kalau kita mendengar imam itu sudah membaca surah maka itu yakfi. Ya, jadi mencukupi makmum tidak baca tidak masalah, gitu ya. Karena qiraatul imam qiraat, ya. Jadi bacaan imam itu bacaan makmumnya juga. Lalu bagaimana kalau misalnya dia datang di rakaat yang ke 2? Nah, kemudian kan berarti dia harus nambah 1 lagi dan dia tidak kebagian 1 surah, maka itu dibolehkan, ya. Bagaimana kalau dia masbuk di rakaat ketiga tidak dengar surah sama sekali, maka kata para ulama sunnahnya ketika dia nambah dia baca surah supaya dia juga dapat pahala membaca surah. Demikian
Mas Sony. Masya Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih Habib Nabil untuk penjelasannya, Masya Allah. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan jamaah yang ada di rumah ya. Dan insya Allah jamaah terus kirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah di lain kesempatan akan dibacain dan dijawab lagi sama guru-guru kita yang sangat kita cintai, Masya Allah. Dan sekarang jamaah, kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita, Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Mohon izin para habib. Tafadhal Ustazna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'alna muqim as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وقراءتنا من القرآن العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh, golongkan kami daripada hamba-Mu yang mendirikan salat. Begitu pula anak keturunan kami, ya Allah, jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang senantiasa mendirikan salat, dan terima seluruh amaliyah Ramadan kami, ya Allah, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada guru-guruku yang sangat kucintai. Masya Allah. Terima kasih jamaah juga sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti pernah ngelihat laki-laki yang punya hobi tertentu dari mulai main video game bahkan sampai ngoleksi barang-barang mahal atau mewah. Boleh kita memilih atau memilikin atau punya koleksi yang bagus, asalkan ingat rizkinya dari yang halal dan juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang dimana yang harus dijalankan. Tidak akan bergerak kaki manusia nanti di padang mahsyar ketika dihisap, nggak bisa maju sejengkal pun, mundur sejengkal pun sebelum dia menyelesaikan 4 pertanyaan. Kalau yang namanya hobi jangan sampai menjadi prioritas utama karena sekedar hobi. Yang menjadi prioritas utama adalah kewajiban kita sebagai seorang suami. Ketahuilah olehmu bahwasanya dunia itu segala sesuatu yang diperoleh dari yang halal maka tidak luput dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang diperoleh dari yang haram maka tidak akan luput dari azabnya Allah Subhanahu wa taala.